Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, NIM 19046052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, atau dengan nama lainnya Welcome to Japanese Occupation. Akhirnya kita sampai ke KD 3.11, di mana yang berbunyi menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Pada KD-KD sebelumnya, kita telah membahas bagaimana latar belakang dari masuknya Jepang di Indonesia sampai perkembangan pendudukan Jepang di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam dampak yang diterima oleh bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan first topiknya yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial dan ekonomi pada zaman pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, di mana sebenarnya kebijakan-kebijakan Jepang di bidang sosial ini sangat banyak, namun ada 3 poin yang sangat besar yang menurut saya perlu untuk dijelaskan pada materi ini. Yang pertama, Romusa. Apa sih itu Romusa? Seperti yang tampak pada gambar, ini merupakan gambar dari Romusa. Romusa itu adalah kerja wajib pada zaman Jepang, di mana sebelumnya Belanda juga menerapkan kerja wajib ini yang dinamakan dengan kerja rodi atau tanam paksa. Sedangkan di masa Jepang itu disebut dengan Romusa. Kemudian bagaimana sih perkembangan Romusa pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia ini? Romusa itu sama dengan buruh dari bahasa Jepang, di mana Romusa ini diambil sebagian besar dari Pulau Jawa, diperkirakan 4-10 juta orang, di mana 200 lebih dari mereka itu akan dikerja paksakan selama 3 tahun. 8.000 lebih dari mereka akan dikirim ke luar Pulau Jawa seperti Kalimantan. Namun pada akhir pendudukan Jepang ini, dari sebanyaknya buruh itu cuma 4.000 yang bertahan sampai akhir dari perperangan, di mana para buruh-buruh yang dikirim dari luar Jawa ini akan dimasukkan ke dalam atau akan dipekerjakan ke pabrik-pabrik Jepang, perusahaan timber, dan pertambangan, di mana masyarakat Indonesia ini yang dijadikan buruh itu pertama kali mereka diiming-imingkan dengan janji gaji 2 gulden, padahal sebenarnya yang mereka terima hanya 60 sen per hari plus makanan. Kemudian yang kedua, posisi itu hampir sama dengan Romusa, mereka juga dikatakan sebagai paksa. Namun kerja paksa di sini yaitu hanya diperuntukkan untuk tokoh-tokoh masyarakat seperti pamong desa, para pemimpin desa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Jugun Ianfu. Apa sih itu Jugun Ianfu? Jugun Ianfu adalah istilah untuk wanita yang melakukan layanan seksual kepada anggota tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua berlangsung, termasuk di Indonesia, di mana wanita-wanita ini diiming untuk bersekolah ke tempat yang lebih baik atau juga dipekerjakan di tempat yang lebih baik, padahal mereka akan dibawa, dipaksa dan disekap di kamp-kamp militer milik tentara Jepang. Yang merupakan wanita-wanita yang disekap di kamp-kamp militer milik Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini menambah rasa ingin tahu kita saja, di mana pendudukan Jepang di Indonesia ini pada awalnya atau pada faktanya Jepang hanya mencari wilayah penghasil bahan mentah atau bahan baku untuk keperluan industrinya, dan tentu cari tempat pemasaran. Seperti yang kita tahu, Jepang merupakan negara imperialisme modern dengan industri-industri modernnya, sehingga Indonesia itu menjadi tempat ketertarikan tersendiri bagi Jepang. Selain itu, kegiatan perekonomian di Indonesia ini hanya difokuskan untuk Perang Asia Timur Raya, sehingga berlaku sistem ekonomi perang dan sistem autarki.
Apa sih itu sistem ekonomi perang? Sistem ekonomi perang ini adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh Jepang hanya untuk keperluan dari Perang Asia Timur Raya. Sedangkan sistem autarki itu sendiri yaitu di mana bangsa Indonesia itu harus memenuhi kebutuhannya sendiri bersamaan dengan kebutuhan otoriter atau pemerintahan Jepang. Yang keduanya atau second topic mengenai bahasa Indonesia di bidang budaya, militer, pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Untuk diingat, Jepang itu menjajah Indonesia hanya selama 3,5 tahun, tapi lebih menyengsarakan daripada pendudukan Belanda selama 350 tahun. Faktanya, semua kebijakan Jepang yang ditujukan di Indonesia hanya untuk keperluannya dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Padahal ini merupakan dampak kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jepang masa pendudukannya di Indonesia. Selanjutnya, mengenai kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya. Di mana di bidang budaya yang paling melekat bangsa pendudukan Jepang di Indonesia itu adalah budaya Seikirei, dan sampai sekarang masih diterapkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi apa sih itu budaya Seikirei? Budaya Seikirei adalah budaya penyembahan terhadap dewa matahari, di mana di Jepang itu ada namanya kaisar. Kaisar itu dianggap mereka sebagai wakil para dewa. Dan dewa yang terkenal di Jepang itu adalah dewa matahari. Jadi, untuk penyembahannya kepada kaisar atau kepada dewa, maka dilakukanlah budaya Seikirei ini setiap paginya, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari. Terlihat pada gambar ini merupakan dari kebijakan budaya Seikirei dalam bidang budaya di Indonesia, di mana budaya ini juga diterapkan oleh bangsa Indonesia dengan upacara bendera merah putih. Itu merupakan salah satunya dampak dari pendudukan Jepang. Yang sebelah itu merupakan sanksi pelanggaran terhadap budaya Seikirei, di mana mereka akan diberi sanksi atau hukuman-hukuman tertentu jika mereka melanggar kebijakan dari pendudukan Jepang ini. Selanjutnya, bangsa Indonesia sebenarnya propaganda Jepang itu sangat banyak, apalagi pada awal pendudukannya di Indonesia. Ditambah lagi kedatangan bangsa Jepang ini sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri karena dianggap sebagai Imam Mahdi atau pembawa kedamaian atau mengakhiri masa pendudukan Belanda di Indonesia, di mana bangsa Jepang itu pertama kalinya menerapkan gerakan 3A, yaitu mengenai bahwasanya Jepang itu adalah pemimpin mereka, pelindung mereka, cahaya mereka, dan lain sebagainya, sehingga dibuatlah di bidang militer itu ada namanya organisasi pertama, yaitu gerakan 3A, di mana organisasi pertama ini diharapkan Jepang bisa menghimpun segala organisasi-organisasi yang akan dibentuknya. Kemudian ini merupakan pasukan peta di Blitar. Seperti inilah gambar di tentara-tentara pada masa pendudukan Jepang. Kemudian, kebijakan Jepang di bidang militer ini banyak menciptakan organisasi-organisasi baik itu militer maupun semi-militer. Yang militer itu seperti organisasi 3A tadi, kemudian peta, dan lain sebagainya. Sedangkan semi-militer itu seperti Kaibodan, Seinedan, dan Hizbullah, dan lain sebagainya. Kemudian tampak di sini gambar. Ini merupakan gambar poster dari Kesiap Jambek Berduri atau merupakan propaganda dari Jambek Berduri. Itu merupakan jurnalis Indonesia ini yang mengatakan bahwa Jepang itu merupakan saudara tuanya bangsa Indonesia. Sebenarnya itu hanya propaganda dari Jepang. Kemudian tampak di sampingnya yaitu adanya peta pengamatan masa Jepang, di mana penduduk Bali dilibatkan karena adanya perjanjian Kalijati yang mengharuskan pembubaran dari pemerintahan sipil Belanda ke pemerintahan militer Jepang.
Jadi akibatnya pendudukan awal Jepang di Indonesia itu wilayah-wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 3 pemerintahan militer, di mana yang pertama yaitu pemerintahan Angkatan Darat itu berada di Sumatera, beribu kotakan di Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang mengambil daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Sedangkan yang ketiga yaitu daerah pemerintahan Angkatan Laut yang mengambil daerahnya yaitu Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan dengan beribu kotakan di Makassar. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Yang penting yang perlu diketahui. Apa sih dampak positif dari pendudukan Jepang ini di Indonesia? Seperti yang kita tahu, yang telah kita jelaskan tadi, bahwa tidak ada satupun yang berdampak positif terhadap bangsa Indonesia sendiri. Namun di bidang pendidikan itu ada dampak positifnya, yaitu di mana pendidikan pada zaman Jepang ini menghapus sistem diskriminasi yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia pada saat pendudukannya di Indonesia. Yang mana pendidikan zaman Jepang ini memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk bersekolah tanpa terkecuali. Ada gambar. Ini merupakan guru yang sedang mengajar pada pemerintah Jepang. Ini merupakan pengajaran Jepang dengan menggunakan baju khas Indonesia. Di sini tidak ada namanya diskriminasi. Kemudian selanjutnya yaitu dapat kita simpulkan ini atau bersekolah di zaman Jepang terlihat pada gambar. Jepang itu menyadari bahwa sekolah mempunyai arti penting dalam menunjang program Jepang di Indonesia. Hal yang terbaik dari sekolah zaman Jepang ini adalah boleh berbahasa Indonesia, boleh mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, hilangnya diskriminasi rasial antara anak Indonesia dengan anak Belanda, kemudian sistem persekolahannya makna terbuka. Kemudian namun ada aturan-aturan yang tidak menyenangkan dari bersekolah di zaman Nippon ini, di mana tampak pada gambar yaitu laki-laki wajib gundul, latihan berbaris-baris itu menyita waktu pelajaran, wajib melakukan budaya sekirei tadi yaitu budaya penyembahan terhadap dewa matahari, kemudian terlalu sering melakukan kinrohoshi atau kerja bakti, dan yang terakhir terlalu banyak taiso atau senam. Jadi masih ada sih dampak negatifnya dari bersekolah di zaman Nippon ini, ya untuk keperluan Jepang tadi, di mana diterapkannya lagi budaya sekirei, diterapkannya lagi kinrohoshi, diterapkannya lagi taiso yaitu senam, di mana itu melatih mereka untuk perang Asia Timur Raya atau untuk membantu Jepang dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan dalam perang Timur Raya nanti. Kemudian di sebelahnya lagi ada ini gambar, ini merupakan bentuk lapor pada zaman pendudukan Jepang. Tampak inilah seperti inilah pada masa pendudukan Jepang. Maka dari penjelasan pendidikan tadi, maka berakhirlah penjelasan kita pada materi pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri penjelasan ini, dapat kita lihat pada akhir video ini yaitu terdapatnya peta konsep, di mana peta konsep ini adalah dari penjelasan sebelumnya seperti kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial selama pendudukan Jepang itu terdiri atas bidang sosial dan ekonomi. Di mana bidang sosial itu ada Romusa, ada Jogun Ianfu, ada Kinrohoshi. Kemudian sedangkan di bidang ekonomi itu ada namanya ekonomi pengawasan ekonomi Torki. Sedangkan untuk kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya pendidikan itu juga dibagi menjadi tiga pokok utama. Yang pertama yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya itu ada namanya Sekirei, ada namanya Tonagirumi, ada namanya Keimini Bunken Shidoso. Keimini Bunken Shidoso itu sama dengan kayak
gedung-gedung kebudayaan atau pengawasan kebudayaan, di mana para seniman-seniman Indonesia ini akan diawasi karya-karyanya agar tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Kemudian sedangkan di bidang militer itu ada organisasi semi militer dan organisasi militer. Dan untuk kehidupan Indonesia di bidang pendidikan itu, mana di sini yaitu adanya lagu kebangsaan, pendidikan guru, belajar 12 tahun. Sebenarnya belajar 12 tahun itu juga masih diterapkan di Indonesia sampai sekarang, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi 12 tahun. Kemudian bahasa nasional juga merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah pada masa Jepang. Kemudian, maka dapat kita simpulkan bahwasanya pendudukan Jepang di Indonesia itu hanya selama 3,5 tahun, tapi lebih menyengsarakan daripada pendudukan Belanda di Indonesia yang selama 350 tahun. Dan juga semua kebijakan yang diterapkan di Indonesia itu hanya untuk kepentingan dari Jepang itu sendiri dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya atau yang lebih kita kenal sebagai Perang Dunia Kedua. Itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.